Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss JJ dari Rumah Belajar Inspire Learning. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas itu adalah persamaan kuadrat. Oke, sebelumnya kalian pasti tahu kan apa itu kuadrat? Oke, betul. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Oke, sebelum ke materi kita tulis dulu apa bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya yaitu kita tulis di sini, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat gitu. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya itu a tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa gak boleh sama dengan 0? Oke, misalnya kita substitusi a-nya di sini sama dengan 0. Maka nanti 0 dikali x kuadrat itu sama dengan 0. Jadi tidak ada x kuadratnya, atau kalau tidak ada x kuadratnya, maka nanti tidak bisa disebut dengan persamaan kuadrat gitu. Jadi syarat untuk menjadi persamaan kuadrat itu a-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kalian juga pasti pernah belajar di materi aljabar ya. Kalau misalnya perkalian dari dua variabel yang sama, itu nanti hasilnya akan berubah menjadi perpangkatan. Oke, pada ingat kan? Nah, pada ingatlah insya Allah ya. Berarti di sini x kuadrat itu merupakan hasil perkalian dari 2x gitu. Jadi x kuadrat itu pasti hasil kali dari x dengan x, ya kan? X dikali x itu sama dengan x kuadrat. Oke, biar tidak bingung, kita bedakan saja. Jadi x yang pertama disebut x1, x yang kedua kita sebut x2. Nah, di dalam persamaan kuadrat itu nanti akan ada cara mencari x1 dan x2 atau biasa disebut dengan akar-akar. Gitu. Jadi akan ada cara mencari akar persamaan kuadrat. Ada beberapa metodenya. Kita tulis ya di sini, mencari akar persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadratnya kita tulis PK aja. Persamaan kuadrat yang pertama itu ada metode pemfaktoran. Oke, pemfaktoran itu termasuk ke dalam materi yang sudah dipelajari pada aljabar. Jadi di sini Miss tidak akan membahasnya. Yang kedua itu menggunakan rumus kuadratis. Nah, kalau untuk rumus kuadratis di sini Miss akan kasih sama kalian apa itu rumusnya. Oke, rumus kuadratis itu sama, yaitu untuk mencari akar dari persamaan kuadrat, cuma ini menggunakan rumus. Rumusnya adalah x12 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2 gitu. Jadi kalau misal kalian ingin mencari akar dari persamaan kuadrat, kalian bisa mensubstitusi langsung ke rumus kuadratis. Nah, nilai A, B, dan C itu didapat dari bentuk umum persamaan kuadratnya. Jadi dari sininya nih, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, sedangkan B itu koefisien dari x, dan C adalah konstantanya. Jadi silahkan nanti kalian masukkan ke dalam rumus kuadratisnya. Di sini ada dua nilai, yaitu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi nanti akan menghasilkan dua akar. Lanjut, yang ketiga itu adalah metode kuadrat sempurna. Nah, untuk metode kuadrat sempurna, Miss juga tidak akan membahasnya. Jadi yang akan kita bahas di video ini hanyalah rumus kuadratis saja. Oke. Selanjutnya, setelah kita mencari akar ya, itu kan tadi akarnya ada dua ya, yang mencari akar. Nah, karena akarnya ada dua, pasti nanti akan ada hubungannya atau bagaimana sih posisi akar satu dengan akar yang dua gitu. Apakah bagaimana hubungannya? Apakah baik-baik saja mungkin atau ada masalah? Oke, sini kita akan bahas tentang kriteria akarnya. Emang penting buat tahu kriterianya? Oh, tentu aja. Kriteria ya.
Yang pertama, kan tadi ada 2 akar nih. Gimana kalau akarnya berbeda? Nah, terus kalau akarnya bisa beda, pasti akarnya juga bisa sama. Terakhir, kalau misalnya akarnya tidak real atau tidak ada, tidak pas gitu. Oke, di sini ada 3 kriteria akar, itu akar berbeda, akar sama, dan akar tidak real. Di sini misalkan kasih patokan, patokannya itu akar berbeda, maka di sini D lebih dari 0. Apa itu D? Oke, nanti kita kasih tahu ya. Yang kedua, akarnya sama, berarti D sama dengan 0. Dan yang ketiga, akar tidak real, D kurang dari 0. Ayo Miss, apa itu D? Oke, buat kalian yang penasaran apa itu D, Miss di sini akan kasih tahu. Ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D ini adalah diskriminan. Jadi kita harus tahu apa itu diskriminan untuk menentukan kriteria akarnya gitu. Oke, sampai sini Miss yakin kalau kalian pasti paham ya dengan materi ini, karena emang matematika itu mudah. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal. Misal di sini ada persamaan kuadrat. Di sini contoh soal. Contoh. Misal persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Oke, bagaimana kriteria akarnya? Misalnya gitu ya. Oke, langsung saja kita cek ke rumus diskriminannya. Berarti D, kalau misalnya ada yang masih bingung cara menentukan ABC-nya, di sini kita tulis, berarti A itu ingat koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya 1 ya, betul. B-nya 6 dan C-nya 5. Gitu. Kalau udah ada nilai A, B dan C, berarti kita tinggal masukkan ke rumus D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya itu adalah 6 ya. 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 5. Itu sama dengan 6 kuadrat, berarti 36 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 5 20 sama dengan 16. Oke, 16 itu berarti lebih dari 0. Nah, maka akarnya ini real berbeda. Sekarang coba kita cek dengan metode pemfaktoran. Memang akarnya itu berbeda atau sama? Coba kita cek ya, sambil kita mengulang materi aljabar. X kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Wah, ini berarti kalau dikalikan itu jadi 5 katanya ya. Kalau dijumlahkan jadi 6. Oke, berarti faktornya berapa? Ayo, coba tebak akarnya berapa? Ya betul, akarnya itu adalah 5 dan 1 ya, dua-duanya positif. Tuh, kan pas dikali jadi 5, kalau dijumlah jadi 6. Itu berarti akarnya X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 1. Lihat kan, akarnya itu berbeda tapi masih dalam bilangan real. Gitu. Jadi di sini adalah fungsi dari diskriminan gitu. Jadi mengecek apakah akarnya ada atau tidak. Gitu. Oke, semudah itu ya matematika sama Miss JJ. Jadi kalian pantengin terus video-video pembelajaran Inspire Learning, terutama sama Miss ya di matematika, supaya kalian bisa mendapat pencerahan dalam matematika dan cara-cara mudah dalam menghitung soal matematika. Oke, thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.